benar ditolong sama Allah Iya. banget ya kamu ya. Harus punya uang 125 juta untuk biaya sewa rumah doang. Bertahan 9 tahun tanpa bantuan pemerintah dan pure dari donatur. Karena kamu mengalami berada di posisi mereka itu seperti apa, pahit pedihnya itu terasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku lagi ada di rumah pejuang kanker ambu. Lihat ada Rafael. Kita mau chit-chat sama Ambu tentang apa sih, banyak orang yang nanyain RPK aku apa dan lain sebagainya. Kita lihat Shun. Yuk, hai, assalamualaikum Ambu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Kita mau bincang-bincang cantik sama Ambu. Boleh. Jadi kan aku tuh emang sering banget ya ngupdate rumah kanker Ambu itu di media sosial, terus juga orang-orang banyak yang nanyain, Ambu apa sih sebenarnya RPKA itu? RPKA itu adalah Rumah Pejuang Kanker Ambu, di mana Rumah Pejuang Kanker Ambu ini adalah rumah kedua untuk pasien-pasien, mohon maaf Bu apa, yang mereka domisilinya dari seluruh Jawa Barat atau dari provinsi yang mereka memang layak benar-benar harus dibantu karena mereka membutuhkan rumah kedua. Rumah kedua untuk mereka yang harus pulang pergi di rumah sakit dan segala macamnya juga ya. Ini tuh lokasinya ada di mana sih Ambu? Lokasinya ada di Jalan Bijaksana Dalam nomor 11. 11, kalau aku 11 ini dua loh. T04 RW 10 Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Bandung. Sebenarnya udah ada di website juga ya. Udah ada. Tinggal kalian ketik Rumah Pejuang Kanker Ambu, nanti ada muncul gitu. Sejauh ini udah berapa rumah yang Alhamdulillah ada 3 rumah, 2 untuk anak-anak, 1 untuk dewasa. dan tadinya sebelumnya ada 2 rumah. Sebelumnya ada 1, yang 1 nama untuk dewasa karena banyak sekali permintaan dari luar Jawa Barat. Kenapa kamu nggak ada untuk dewasa? Oh gitu, Awalnya. Nah akhirnya aku bukalah yang kedua untuk dewasa. Nah yang kemarin bulan-bulan ini aku buka lagi 1 untuk anak. Jadi ada untuk anak 2, dewasa 1, jadi 3 rumah. Nah ini rencananya karena pasien semakin bludak, semakin banyak, ini aja ada 26 anak ya, anak gitu. Jadi di sana ada belum sebagian yang belum kesini gitu ya. Iya, udah pulang pergi ya. Udah pulang pergi gitu. Nah, ini rencananya gitu, Ambu pengen buka 1 lagi untuk anak-anak. Insya Allah lah, doain ya teteh-teteh semoga ada rezekinya. Jadi gitu. semakin kesini pun nama Rumah Pejuang Kanker Ambu berarti semakin dikenal orang banyak ya, karena beberapa banyak juga orang yang masuk. Alhamdulillah. Kalau misalnya Rumah Pejuang Kanker Ambu ini sendiri dikelola oleh anak sama Ambu. Nah alhamdulillah sih ada supir 2, ada bagian asisten Ambu ada 1 untuk pembukuan, ada juga bagian dapur gitu. Iya benar-benar yang ngurus dapur itu juga yang kayak masak itu ibu-ibu orang tua masak. Iya orang masak masak sendiri. iya. Udah kayak Kami arahkan mereka supaya mereka pun ada waktu senggang. Kenapa sih mereka pun harus bermanfaat gitu di sisa sela waktu mengurus anak itu kan net seminggu nunggu seminggu gitu ya, mereka mau apa gitu. Iya, benar. Akhirnya Ambu arahkan mereka pun walaupun mereka dalam serba keterbatasan, mereka pun harus mau membantu sesama gitu. Kita masak bareng-bareng ya untuk
kita juga gitu, untuk mereka juga gitu. Kalau pengelolaannya sendiri ini seperti apa, Bu? Kalau pengelolaan ya alhamdulillah sih, yang seperti Neng tahu aja, aku memberikan santunan itu sesuai kebutuhan. Masih sesuai kebutuhan Ya alhamdulillah gitu, dimana mereka hari ini butuh obat kami berikan gitu ya. Mereka misalkan kamu sebenarnya butuh darah, kita share gitu ya. Ya alhamdulillah sih Neng juga yang bantu kami gitu. Kami memberikan santunan itu tidak rumit, tidak ngejelimet, tidak sulit. Hari ini butuh apa, alhamdulillah insya Allah kita berikan langsung. Banyaknya di sini tuh anak-anak masuk ke rumah sakit Al-Islam sama RSAS. Ada 3 rumah sakit, Cicendo, RSAS, Al-Islam, adapun Sentosa. Oh, 4 rumah sakit ya? Sentosa juga ada. Iya. Dan cara pendaftarannya itu jadi dari mulut ke mulut gitu ya? Kalau ke sini atau kalau untuk pendaftaran datang ke sini sih nggak sulit, nggak rumit gitu ya. Hanya kartu keluarga, KTP, BPJS, diagnosa gitu aja. Kebanyakannya kami referensi dari dokter. Ya, dokter arah-arahkan ke sini. Oh gitu. Oh berarti emang udah langsung ada dari dokter langsung gitu ya. Dan siapa aja sih Abu yang bisa daftar, atau kayak jumlahnya atau penyakit atau umurnya? Kalau untuk anak dari 15 tahun sampai 1 bulan. Kalau untuk pasien dewasa dari 20 sampai 50-60 ada usia. Yang termuda? Yang termuda untuk saat ini ada berapa ya, usia 2 tahunan lah ada. 1 tahun, Rafa 1 tahun ya. Saat ini ada. Berarti Ambu ini tuh notabene yang pasien mudanya itu banyaknya leukemia ya? Iya, 90% leukemia, yang 20%-nya itu retinoblastoma. Retinoblastoma itu mata. Kanker mata, nasofaring itu pernapasan, ovarium itu ada di rahim anak-anak itu, terus adapun kelenjar getah. Talasemi itu apa, Ambu? Talasemi itu kayak genetik kayak gitu, dari lahir udah talasemi, genetik dari orang tuanya darah itu ya. Sebenarnya kenapa bisa banyaknya leukemia yang dialami sama anak-anak ini? Karena Pola makan, dibilang pola makan, iya. Ini kebanyakan dari lingkungan yang memang kurang baik gitu ya. Oh, lingkungan. Dimana mereka terkontaminasi dengan kayak apa sih? Kayak persawahan, kayak pabrikan atau perkebunan. Oh, Ya. bukan cuma dari apa yang kita Bukan. makan ya? Ada juga sebagian, karena anak-anak yang Ambu tahu, yang Ambu tanya itu pasti kamu dari jajanan ya gitu. Mohon maaf ya gitu ya, karena memang maaf banget gitu ya, karena memang banyak sekali kayak minuman-minuman yang berwarna itu yang Di usia muda ya? Iya gitu, Dan itu banyak emang banget tidak yang baik. memang kurang baik gitu. Kebanyakan mereka itu kalau pagi itu sebelum makan itu sudah ada jajan dulu. Setelah kami tanya satu persatu, kamu justru suka jajan ini nih, ternyata memang benar gitu. Itu berarti yang harus wanti-wanti ya sama Iya. ibu muda yang punya anak muda. Yang kebanyakannya juga mohon maaf ya, di sini ibu tua dan ibu muda. Kenapa ibu tua dan ibu muda? Mamah muda gitu, anak baru 1 gitu, Iya. atau ibu tua anak yang terakhir. Oh, oke. Itu Jadi kebanyakan seperti itu. yang belum tahu sama ya akhirnya ya udahlah gitu ya, Bu ya. Kalau di sini ada berapa pasien Ambu jumlah seluruh yang aktif maupun yang udah meninggal? Kalau yang dari tahun 2012 sih lebih dari 500 ya. Semua datanya kita ada di Ambu gitu ya. Baik di buku atau database-nya kayak kakak, KTP, diagnosa itu semuanya ada di KLK. Nah, kalau yang aktif itu sekitar 200-an sama yang sembuh di luar sana. Kalau untuk dewasa ada 70 lebih. Wow. Iya. Dewasa 70 Iya, lebih. iya. Itu yang udah PP juga? Iya, semua itu dampingan tetap. Oh, dampingan tetap. Cuma satu rumah ya, satu dewasa ya. Kalau kondisi di rumah di sini tuh, di rumah Ambu sendiri tuh bagaimana sih, Ambu? Kalau untuk kondisi sih seperti ini saja gitu, yang seperti Neng tahu Maksudnya gitu ya apa kegiatannya gitu ya? Kalau untuk kegiatan dari Senin sampai Sabtu, anak-anak ini kan kegiatan ke rumah sakit, ke beberapa rumah sakit gitu ya. Nah, sorenya itu ada kegiatan mengajar di mana kami mendatangkan guru
untuk mereka bisa belajar ngaji, nulis, baca, karena mereka walaupun mereka dalam serba keterbatasan, mereka pun harus bisa belajar, harus bisa membaca dan menulis. Insya Allah sepulangnya dari sini itu mereka itu bisa masuk PAUD, TK, udah ada dasar gitu. Iya, benar. Ibu-ibunya masak. Kalau gitu ya? untuk ibu-ibunya, selain mereka edukasi sesama teman, yang baru, mereka juga saling motivasi, saling bercanda, karena Ambu berharap dan mengarahkan mereka itu harus selalu bahagia gitu ya. Jangan terlalu memikirkan beban ini, walaupun beban ini memang harus dijalani, tapi tetap mereka itu harus selalu bersyukur dan ikhlas apapun yang Allah berikan. Ini adalah sudah kehendak yang di atas. Ya, apalagi kalau yang baru datang mereka kan tertekan atau apa dengan nah itu yang baru datang gitu ya Neng ya, itu yang harus Ambu berikan motivasi. Mohon maaf, Ambu harus bisa menjelaskan gitu ya, bahwa penyakit anak ibu itu bla 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 segala macam, dan pengobatannya itu panjang sekali gitu ya. Mereka bingung, sedih, bagaimana Ya, Ambu gitu. Kalau pengobatan anak saya itu panjang, bagaimana saya ini gitu. Ambu selalu bilang, ibu ada Ambu gitu ya, insya Allah gitu. Ambu memang bukan siapa-siapa, tapi Ambu akan sedikit meringankan beban ibu gitu. Ibu di sini anggaplah Ambu sebagai ibu atau bapak atau kakak atau adik, dan anggaplah ini rumah sendiri. Nah, itulah apa Ambu biasanya itu kalau misalnya kisaran lama. Itu kisaran paling sekitar seminggu 2 minggu lah mereka bersedih, mereka merasa kalau mereka itu punya beban, mereka itu sakit hati. Kadang-kadang ada yang marah sama Allah gitu. Ya, kenapa nggak nerima gitu? Kenapa hanya anak saya aja yang diberikan seperti ini? Kenapa anak-anak orang lain sehat? Nah itu, di situ kamu harus bisa, maaf gitu ya, harus bisa menjadi psikolog gitu ya, harus menjadi bisa ya siraman rohani sedikit gitu. Mereka itu harus bisa menerima, harus bisa bersyukur bahwasannya ini bukan penyakit kutukan atau penyakit gitulah, tapi ini anugerah dari yang kuasa, yang harusnya ibu itu istilahnya mendekatkan diri sama Allah dan bisa menerima. Insya Allah bisa bersyukur, Allah akan memberikan yang terbaik apapun itu penyakitnya. Yang penting ibu selalu bersyukur, bisa menerima. Itulah gitu anugerah yang terindah sebenarnya bagi aku. Ujian itu sebenarnya anugerah gitu. Anugerah banget. Siapa yang dikasih ujian tuh berarti Allah sayang banget sama kita. Kalau misalnya untuk kisaran lama pengobatan, biasanya kalau untuk leukemia, kalau harus stay di sini sekitar berapa tahun? Kalau untuk leukemia itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Iya. Bahkan ada yang lupus itu tetap di kemo ya, kalau untuk anak-anak, dewasa pun di kemo. Bahkan ada udah 8 tahun yang ikut Ambu gitu, sampai sekarang masih. Bukan, ada salah satu pasien Mbak Sofa namanya, sekarang alhamdulillah udah 3 bulan sekali gitu ya. Itu waktu itu Ambu ambil dari Garut sampai detik ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dia juga sabar ya. Alhamdulillah gitu. Terus kayak dana dari mana sih? Pasti kan ini juga membutuhkan dana yang banyak ya. Iya, Nggak mungkin sedikit, karena ini notabene kanker dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah, puji syukur gitu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mereka di luar sana para sedekahholik yang membantu Ambu di sini untuk anak-anak pejuang dari donatur. Iya. Insya Allah. Udah berapa tahun Ambu berdiri? Alhamdulillah sih udah 9 tahun. 9 tahun, dan itu bersama donatur. Oleh pemerintah sendiri? Oleh pemerintah tidak ada. Benar-benar nggak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau Ambu bisa, kenapa tidak? Ambu tidak meminta atau memohon kepada pemerintah, biarlah pemerintah punya urusan sendiri. Yang penting kalau Ambu bisa, Neng bisa, para sedekahholik bisa, kenapa tidak? Yang tangan Allah tuh langsung turun. Ya, perpanjangan tangan Allah lah yang membuat hebat gitu. Sampai bertahan 9 tahun ya, Masya Allah. Alhamdulillah semua dampingan tetap dari awal mendirikan ini sampai detik ini kita free, semuanya gratis. Untuk tempat tinggal, walaupun kami masih sewa, untuk obat-obatan, transportasi, Dari pasien itu nggak ada yang bayar tidak sama makan sekali. 24 jam kita sedia.
kita tidak mengambil memungut biaya sepeser apapun, bahkan insya Allah alhamdulillah sampai detik ini kami akan selalu bertahan untuk memberikan kepada mereka yang insya Allah akan berusaha itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi ini tuh kan kayak pasti dananya juga keluar banyak banget ya Bu ya, dan orang-orang juga pasti kan pada pengen tahu apa aja sih dana-dana yang harus dikeluarkan ya, operasional dan lain sebagainya Bu. Banyak banget. Yang pertama untuk sewa rumah, yang kedua untuk makan, yang ketiga untuk obat-obatan, yang keempat untuk transportasi, antar jemput pasien, yang kelima untuk gaji supir, yang keenam untuk gaji admin juga sama dapur, yang ketujuh untuk bayar listrik, bayar wifi, ya seperti itu. Kebutuhan sekunder juga. Kalau untuk kebutuhan alhamdulillah di sini semuanya dari makan sampai peralatan mandi, susu, pampers itu kita memang sudah sediakan. Oh, udah. Benar-benar mereka yang datang sini udah tinggal datang aja. Alhamdulillah. Pertama, kamu selalu tanya mau peralatan mandi enggak? Jadi mereka ini tuh datang harus mandi, harus bersih. Gitu. Ya ini tuh sama teman-teman kita udah pada dicatat nih ya, kayak obat-obatan tuh ini per bulan ya jatuhnya. Per bulan ini 15 juta untuk obat-obatan aja. Itu enggak Belum yang obat biasa. Obat yang lain itu hanya obat biasa. Obat biasa. Buat khusus untuk yang leukemia itu lebih dari segitu. Satu bulannya ya. Kalau untuk yang biasa aja 15 juta. leukemia itu lebih dari 20 atau 30 bahkan bisa mencapai 40 juta. Satu orang. Untuk semuanya. Semua satu Iya. bulan ya, satu bulannya. Kalau untuk dihitung per orang, satu orang itu ada yang 1,5 atau 1 juta atau 750 atau 500.000. Wah. Untuk obat-obatan leukemia yang memang itu harus dan tidak di-cover BPJS. benar ditolong sama Allah Iya. banget ya aku ya. Terus kayak untuk makan aja ngeluarin biaya sampai 30 juta per bulannya gitu. Wow. Coba bayangkan 3 aja. rumah ya? 3 rumah, anak-anak aja ini kan ada 26, berikut ibu bapaknya. Belum pasien dewasa, satu pasien pendamping satu. Jadi di sini itu nggak kurang dari 70 orang yang tinggal di sini. Wow, iya sebenarnya 30 juta emang pas ya. Pas-pasan juga ya sebenarnya 30 juta untuk berapa banyak orangnya itu. Belum listrik gaji pegawai untuk supir ya. Dapur juga ya Ambu ya, yang tadi Ambu bilang sewa rumah itu 45 juta, 40 dan 40. Iya. Itu 3 rumah ya 125 juta itu per tahun harus punya uang 125 juta untuk biaya sewa rumah doang. Dan kebutuhan-kebutuhan sekunder pasti itu sih yang kadang perantilan-perantilan yang nggak tiba-tiba nggak Seperti yang kepikirin. servis mobil, Iya, benar. gitu, Operasionalnya ya. Iya. Pasti harus ada uang lebih sih ya kalau ke situ-situ. Itu teman-teman. Seperti kayak ganti bohlam. Iya, Banyak benar. sih sebenarnya yang banyak banget gitu ya keperluan-keperluan yang Pasti sih detail listrik itu juga gitu yang Wifi. gitu. Karena kenapa aku pasang wifi gitu ya, mohon maaf gitu, anak-anak itu memang kan butuh hiburan. Iya, benar. gitu ya. Terus komunikasi kan penting juga gitu. Jadi kan mereka kan harus beli kuota terus dari mana gitu. Wow. Ini untuk 1 bulan aja habis 82 juta. Itu cuman buat kebutuhan apa? 82 juta. Iya, kebutuhan yang kayak bensin. Ini semua itu Neng ada ininya, ada apa sih? Ada soalnya. Iya, ada sebetulnya. Jadi semua pengeluaran pun ada semua detailnya di sini. Iya, dan kami memberikan santunan entah itu obat, entah itu ongkos pulang pun kami berikan kwitansi gitu ya, untuk pasien satu, untuk kami simpan satu, itu supaya sedekahholik di luar sana itu nanya bagaimana sih gitu pengelolaannya. Oh ya seperti ini. Yes, dan ini tanggung jawabnya juga ya, tanggung jawabnya bukan main-main ya Bu ya, luar biasa. Masya Allah. Ya ini cuma kebutuhan yang antar jemput, bensin, Di luar angkutan, makan, di karena luar antar obat. jemput rumah sakit atau antar jemput ke rumah itu juga ya Bu, yang Iya. sebenarnya ke luar daerah itu Iya. juga kebutuhan biaya sih yang pasti. Berapa Bu sekali jemput orang? Sekali jemput orang lah sekitar 300-400. PP? Kalau dekat, kalau jauh Kalau jauh ya 500-an. 2 juta, wow. Masya Allah.
misalnya nih ada yang mau dateng gitu kayak itu pengen deh kesana, kalau ngeliat kayak gitu itu tuh harus ngapain aja. Biasanya tuh ada yang pertanyaan gini, Teteh mau kesana harus apa ya, Teteh harus bawa apa, aku harus ngapain, aku harus daftar ke siapa kayak gitu. Paling kalau untuk datang ke rumah pejuang kanker ambu sih gampang, nggak usah ribet-ribet, atau datang saja dulu, lihat saja dulu ya, ngobrol sama ambu, lihat dulu keadaan anak-anak dan orang tuanya, itu saja sih, nggak usah bawa apa-apa dulu. Mungkin nanti kalau teteh mau memberikan apapun silahkan gitu. Benar-benar bebas, terbuka, Iya. pintu aku terbuka untuk siapa aja yang mau Iya. ke sini, yang mau berbagi di sini. Iya. Ya berbagi doa, berbagi Yang penting itu gitu. Yang penting mereka yang di luar sana datang bisa memberikan motivasi kepada orang tuanya, bisa menghibur adik-adik gitu ya. Karena penting ya punya psikolog Iya, bahagia. itu penting sekali gitu, karena mereka di sini merasa punya saudara, sedangkan mereka di kampungnya itu merasa sendiri gitu. Kalau misalnya kita sendirian di kampung, aduh kenapa anak saya begitu, mereka kesini kok ya banyak nih yang kayak gitu. Nah itu, jadi mereka bisa Rumah sakit bersyukur. ya Bu ya, ada yang sakitnya lebih. Nah itu gitu ya. Banyak banget. Nah disitulah mereka bersyukur gitu, ya Allah ternyata gitu anak saya nggak seberapa dibandingkan dengan yang ada di rumah sakit. Bertahan 9 tahun tanpa bantuan pemerintah dan pure dari donatur, tangan Allah dan dari Ambu. Alhamdulillah sih. Pokoknya- Yang penting kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya ya. Apapun yang kita jalankan dan niatkan, memang itu alhamdulillah gitu, pure, tulus dari hati. Nah inilah gitu, kenapa ada rumah pejuang kanker ambu ini, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, karena ternyata hidup itu janganlah mementingkan diri sendiri, tapi akan lebih baik selalu mementingkan orang lain, yang memang orang lain itu yang tidak pernah kita kenal gitu ya. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi manusia lainnya. Gitu karena Amu pun dulu kan nggak tahu gitu ya, kalau ada yang penyakit kanker, yang Amu tahu Iya, itu iya, orang iya. kaya aja ya. Nah setelah Amu melihat gitu, terjun langsung, ya Allah ternyata mereka yang sakit itu orang-orang yang memang nggak mampu, yang layak dibantu gitu deh. Iya ya, bener Ambu. Kayak pertama kali juga aku terjun ke, maksudnya ya, kenal anak-anak, kenal Ambu, kenal oh iya ini anak-anak kanker, orang tua kanker yang sebelumnya cuma lihat di layar kaca, sosial media, oh kayak gini kayak Sekarang kan gitu. terjun langsung, Sekarang lihat terjun langsung sendiri tuh kan. kayak ngecas iman diri banget sih, ketika kita mau ngeluh tuh kamu harusnya malu kayak gitu kan ya. Maksudnya banyak banget orang-orang di luar sana yang apa yang kuat, terus kita cuma dapat ujian sedikit, ngeluhnya luar biasa ngeluh kayak gitu ya. Aku bersyukur banget sih bisa ketemu Ambu, bisa ketemu anak-anak, di welcome di sini gitu kan. Jadi wah ini juga sebenarnya jadi rumah kedua aku ya teman-teman. Ketika aku mau ngapain aja, aduh mau ngapain ya, mau ngapain ya, ayo ke rumah Ambu aja deh, mau main sama anak-anak, kangen gitu. Misalnya kita udah kayak lagi sibuk seminggu nggak kesini, kangen lihat senyumnya mereka, terus tiba-tiba kita dapat kabar oh ada yang ngedrop apa sampai ada yang meninggal, sedihnya ya Ambu ya. Iya. Sedih banget sih pasti. Amu juga alhamdulillah gitu ya, dipertemukan dengan nenek gitu ya, dipertemukan dengan para sedekaholi, orang-orang baik yang telah membantu rumah pejuang kanker Amu, dan Amu salurkan insya Allah dengan baik, tepat guna, tepat sasaran, sesuai kebutuhan gitu ya. Alhamdulillah banget, Amu juga bersyukur gitu ya sampai detik ini. Ya pokoknya emang kerasa banget sih Ambu perubahan ke diri aku, mungkin ke diri teman-teman juga yang sering main kesini, udah jadi keluarga sendiri banget sih alhamdulillah. Ya, iya, bentuk syukurnya itu terimplementasi. Karena bentuk syukur itu jangan hanya gitu habis sembahyang, ya Allah saya bersyukur, ya Allah berterima kasih, tapi kan harus ada implementasi. Benar banget Ambu, banyak banget belajar dari Ambu. Oke, jadi tadi aku habis bincang sama Ambu, dan buat kalian yang masih belum jelas atau pengen lebih tahu lagi, bisa juga cek Instagramnya @rumahpejuangkanker_ambu. Di situ ada datanya, maksudnya info-info untuk kalian nanti mau donasi kemana, bisa via WA, bisa via DM. Kalian juga misalnya mau donasi langsung, bisa langsung transfer, ada atas nama Rumah Pejuang Kanker Ambu sendiri, itu ada mandiri, nanti kita di sini.
Terus juga untuk kalian yang mau donasi baju layak pakai, sepatu, apapun itu, lemari, apa ya, banyak deh, meja, segala macam, apapun yang kalian masih layak pakai, hordeng segala macam itu bisa banget. Terus kayak misalnya sembako, beras, telur, minyak, semua itu bisa banget sih. Kalian bisa langsung datang ke Rumah Pejuang Ambu. Kalau kalian susah cari alamatnya, ada juga di website. Kalian tinggal ketik, nanti di situ udah langsung muncul Rumah Pejuang Ambu. Dan bisa bareng-bareng kita juga main-main di sini. Pokoknya sampai bertemu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah, panas ya hidung gini aku. Kamu sama ya warnanya sama aku ya? Hidung bodas.